kepada Profesor Dr. Abdul Hadi, silakan. Maksimal 10 menit. Kalau cukup 5 menit nggak apa-apa, Bro. Enggak. Udah sering ya. Ya, silakan, Bro. Iya, promotor ini sama dengan promotor tinju. Inginnya menang, tapi kadang-kadang di luar harapan ya. Tergantung perkembangan. Tadi perkembangannya dari para juri. Juri tadi, pemuji tadi, itulah pertanyaan. Kami promotor ini kan hanya berdoa. Selain mengeluarkan jurusan, tapi sebenarnya menentukan Muhammad Ali itu sendiri atau Tyson petinju itu sendiri. Ya, kami ini hanya sifatnya membantu ya semaksimal mungkin. Tapi kami cukup berbahagia. Ada sudah ujian ya, artinya sudah siap. Disampaikan ke promotor tadi. Saya sedikit aja pertanyaan sini. Kalau bicara implementasi, Anda menggunakan teori R3. Apa poin-poin R3 itulah sebenarnya yang Anda kembangkan dalam mengembangkan data primer. Ada poin-poin dari bahwa tentang, saya menamakan aja tentang moderasi beragama itu menurut Kementerian Agama tadi. Nah itu yang akan diterapkan kan. Nah tadi Pak Profesor bilang tadi benar itu. Apakah baru memulai kita ini atau sudah berjalan atau sebenarnya itu sudah terjadi tetapi hanya membuat nama dari dulu-dulu tidak masalah di ini. Apalagi masalahnya mono, artinya satu agama, ya kan? Tapi kalau kita kuliah misalnya di tempat yang beragam, dosennya Yahudi, dosennya Islam, dosennya Tionghoa atau apa, seperti yang saya alami di Australia itu menurut saya substansi moderasi beragama di situ. Apa poin pentingnya? Persoalan kompetensi, persoalan kualitas itu nomor satu. Kadang-kadang dosen itu melamar pekerjaan itu tidak datang secara fisik, dia hanya mengirim surat atau diterima karena biodatanya benar. Dari Indonesia melamar jadi dosen misalnya di Australia, dia hanya mengirim berkas saja. Pak Sarwezi PhD-nya dari Australia. Menurut saya dari sisi lainnya itu kan moderasi beragama tanpa melihat latar belakang orang kecuali substansi. Ada positifnya melihat itu, ya kan? Nah, jadi itu contoh aja. Kalau mengenai poin-poin tadi itu betul tadi Pak Profesor Rozi melihat. Karena bicara implementasi, poin mana yang sudah diterapkan, mana yang belum. Anda berhak aja menganalisa sebagai akademisi. Sebenarnya itu sudah ada, Anda bilang atau apa, tapi jangan mengada-ngada. Masalah mengada-ngada, iya kan? Jadi karena kemudian dalam analisa Anda perkuat, Anda bilang landasan yuridis, ya kan? Landasan sosiologis, boleh aja analisa. Kemudian hukum, mana aspek yang perlu diperjelas, dan walaupun itu landasan yuridis, kalau itu kan perlu diperjelas, ya kan? Karena itu menentukan implementasi. Ini bagus sekali ini bagi Mas Wawi. Tapi ketika saya menemukan, saya berapa kali saya mengungkapkan, Mas Wawi perempuan pakai motor bertiga berempat di kampus itu masuk mana? Moderasi apa? Moderasi penonton. Ini apa tindakan kampus? Maaf, ini tidak nyebut Pak Munir, tidak nyebut Pak jadi tidak. Tindakan kita apa? Kita bicara moderasi, orang lain menonton. Gitu kan? Ada yang mau naik pangkat sulit. Apakah ini moderasi dalam implementasi? Nah, ini kita harus kritis dalam secara akademis atau tidak kompetensi dalam bidang apapun, baik dari sisi teknik maupun pejabatnya atau apa, atau mentalitas itu masuk apa? Sampai ke sana berbicara tentang implementasi moderasi ini. Wawancara mahasiswa ada nggak yang merasa kesulitan? Teknik, bagaimana perlakuan atasan?
kita bicara itu dulu. Karena kalau kita nonton di TikTok anak-anak Jepang, rupanya sejak TK mereka tuh sudah diajar mandiri dalam hal kemandirian. Saya ada teman sama-sama S2 di Australia, maaf saya itu, kok dia hormat terus dengan saya? Saya pikir saya ini apa hebatnya? Rupanya ajaran Shinto mengajarkan menghormati orang, tunduk